قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Kisah Datu Sanggul didenda tinggalkan sholat Jumat dan syair pantun Saraba 4. Datu Sanggul bernama asli Syekh Muhammad Abdus Somad. Dalam riwayat lain, beliau juga disebut Ahmad Sirajul Huda. Di masa kerajaan Banjar, masyarakat yang sudah akil balik kemudian meninggalkan sholat Jumat, maka akan dikenakan denda. Nah, masa itu, Datu Sanggul dikenakan denda karena pernah meninggalkan sholat Jumat di kampungnya, dan ternyata beliau telah melaksanakan sholat Jumat di Mekah atau Masjidil Haram. Di masa kerajaan Banjar, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumat. Karena itu, setiap Jumat itu pun beliau harus membayar denda kepada kerajaan karena dikira telah mengabaikan sholat Jumat di kampung, hingga hartanya habis. Suatu saat hartanya yang tertinggal hanya kuantan dan landai, alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, beliau didesak istri karena tidak memiliki barang yang bisa dipakai untuk membayar denda. Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Jumat itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam hari. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap. Beliau berjemur lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar, dan tiba-tiba di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian beliau tidak basah sama sekali kecuali anggota wudhunya. Masyarakat semakin terkejut tatkala imam mengangkat takbir memulai sholat Jumat diikuti jamaah lain. Datu Sanggul hanya melantunkan sebuah syair, riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu, rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh dia mengawang-awang. Hingga selesai orang mengerjakan sholat Jumat, melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi sholat di Mekah, kebetulan di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit. Mari kita cicipi bersama walau sedikit. Sejak saat itulah masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliyullah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita pun dikembalikan kerajaan Banjar. Riwayat lain menceritakan Datu Sanggul sangat tekun dalam mentaati perintah gurunya di dalam kalwat, khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan ia sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lain menyebutkan gelar Datu Sanggul itu karena kegemaran dia menyanggul atau menunggu binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambutnya yang panjang dan selalu disanggul atau digelung. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah serta keramat yang diberikan Allah kepadanya membuat ia terkenal sampai ke pelosok negeri. Datu Sanggul sangat terkenal pula
dengan syair-syairnya yang begitu puitis dan penuh makna. Salah satu syair yang sangat terkenal adalah syair pantun Saraba 4, Serba 4. Syair tersebut berbahasa Banjar yang syarat dengan pelajaran tasawuf. Di antara petikan syair tersebut berbunyi, Allah jadikan Saraba 4, syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat menjadi satu di dalam kalwat, rasa nyamannya tiada tersurat. Huruf Allah 4 banyaknya, alif itibar daripada zatnya, lam awal dan akhir sifat dari asma, ha isyarat dari af'alnya. Jibril, Mikail, malaikat mulia, isyarat sifat jalal dan jamal. Israel rupa pasangannya, iktibar sifat kohar dan kamal. Jabar ail asal katanya, bahasa Suryani asal mulanya. Kebesaran Allah itu artinya, Jalalullah bahasa Arabnya. Nur Muhammad bermula nyata, asal jadi alam semesta. Seumpama api dengan panasnya, itu Muhammad dengan Tuhannya. Api dan banyu, tanah dan hawa, itulah dia alam dunia, menjadi awak berupa-rupa, tulang sumsum, daging dan darahnya. Manusia lahir ke alam insan, di dalam ajsam 4 bakawanan, si Tubaniyah dan Tambuniyah, Uriyah lawan si Jamariyah. Dosa dan akal, daya dan nafsu, di dalam raga nyata bersatu. Aku meliputi segala liku, matan hujung, rambut ke ujung kuku. Tubuh dan hati, nyawa rahasia, satu yang zahir amat nyatanya, 3 yang batin pasti adanya, alam shogir itu sebutannya. Mani, manikam, madi, dan masdi, titis manitis jadi menjadi, si anak Adam balaksakati, hanya yang tahu Allahu Robbi. Keempatnya kada tak pisah, datang dan bulik kepada Allah, asalnya awak daripada tanah, asal pun tanah sudah disarah. Dadalang simpur pemain wayang, wayang asalnya kulit kijang, agung dan sarun babun di kancang, kalir bapasang di atas gadang. Wayang artinya si bayang-bayang, antara kadap si lawan tarang, semula majas harus dipandang, simpur balakun hanya seorang. Samar bagung sinala garing, si jambulita suara nyaring, 4 syariat amatlah penting, siapa hendak mencari hening. Allahu Rabbi wal Islamu dini, wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini, adnu ilayhi sajidan bijabini, iqbal salati wal sawab. أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي.
sallallahu alaihi wasallam.